Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video teks negosiasi. Sebelum ke dalam videonya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Firsya Walia. Nama saya Muhammad David Rizaldo. Nama saya Kilsya Fikataullah. Nama saya Fadil Januel Mahendra. Nama saya Berdara Bella. Dan selamat menyaksikan videonya. Parit, kau lihat saja tuh nah. Ada aja pusing bang. Aku udah beli pusing. Mau bang? Cuman ini, Nah teman-teman, jadi itu adalah contoh teks negosiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami akan menjelaskan isi dari teks negosiasi seperti pengertiannya, tujuan, struktur, manfaat, kaidah kebahasannya, ciri-ciri, dan jenis-jenisnya. Nah, jadi yang pertama di sini ada pengertian dari teks negosiasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks negosiasi? Negosiasi adalah teks yang berisi proses mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak untuk memenuhi kepuasan yang bersangkutan dalam elemen tertentu, seperti kompetisi atau kerjasama. Sederhananya, teks negosiasi memuat interaksi dua orang atau lebih yang melakukan tawar-menawar atau kerjasama untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan pihak tersebut. Ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang satu, melibatkan dua belah pihak. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian atau jalan tengah. Yang kelima, mengarah kepada tujuan praktis. Yang keenam, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang ketujuh, menyangkut suatu rencana yang belum terjadi. Yang ke-8, kegiatan komunikasi langsung. Yang terakhir 9, berbentuk dialog atau diubah menjadi monolog. Selanjutnya adalah struktur teks negosiasi. Teks dalam kajian struktur dan kebahasaan menguraikan bahwa struktur teks negosiasi meliputi satu, orientasi, yaitu pembukaan atau awalan yang biasanya berupa kata, salam maupun sapa antara pihak yang terlibat. Yang kedua, permintaan, yaitu bagian ketika salah satu pihak mengungkapkan permasalahan yang ia miliki atau menanyakan tentang suatu barang maupun jasa. Yang ketiga, pemenuhan, yaitu bagian ketika salah satu pihak mampu atau tidak mampu memenuhi permintaan dari pihak lain. Yang keempat, penawaran, ya puncak negosiasi di mana pihak melakukan proses tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan. Yang kelima, persetujuan, yakni bagian ketika kesepakatan terjadi dalam pihak yang terlibat sama-sama puas. Dan penutup, yakni bagian terakhir dari proses negosiasi para pihak yang biasanya berupa salam, akhiran, atau perpisahan. Dan selanjutnya saya akan membacakan tujuan teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi mencapai kesepakatan yang saling pengertian dan persetujuan, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama, mencapai kondisi saling mengutangkan dan tidak ada yang dirugikan, memprioritaskan kepentingan bersama, mengarah kepada tujuan praktis, mencari penyelesaian atau jalan tengah. Nah, selanjutnya adalah manfaat teks negosiasi. Apa aja sih manfaat teks negosiasi? Yang pertama, mencapai kesepakatan. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menyusun jejak. Yang keempat, menyimpan perselisihan. Yang kelima, jaga kebenaran negosiasi. Yang keenam, menyatukan pendapat. Dan yang terakhir, membuat relasi. Kaidah kebahasan teks negosiasi meliputi menggunakan bahasa persuasif, menggunakan kalimat deklaratif, menggunakan bahasa santun, menggunakan konjungsi, menggunakan kalimat efektif, menggunakan pasangan tuturan, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat kontras, menggunakan menunjukkan persona, menggunakan kata yang menunjukkan kesan. Selanjutnya ada jenis-jenis teks
teks negosiasi. Yang pertama, teks negosiasi lisan, yaitu teks negosiasi yang disampaikan secara langsung di dialog. Contoh seperti penerapan pada sehari-hari. Yang kedua, ada negosiasi tulisan atau yang bentuk surat menyurat. Contohnya, pihak pertama mengirimkan surat pengajuan dan pihak kedua menjawab pengajuan tersebut. Dan yang ketiga adalah teks negosiasi campuran atau teks negosiasi yang disajikan dalam bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Contohnya, bisa kamu temukan dalam cerita pendek atau cerpen yang di dalamnya terdapat negosiasi antar tokoh. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up. Keempat lah bekasi ya. Oh iya. Enggak, 34 kilo ini timbangannya kan sudah menunjukkan. Ini uangnya 4 kilo. Soalnya ini kan sudah turun 1.000. Nah, ya apa? Mau potong ya? Ya, potong apa? Jangan itu, jangan itu. Ini 2,7. Jadi harganya kalau di normalnya 20-an itu sudah bisa. Kurang kan? Gimana ya? Setelah membayar dan beli bahan lainnya, kami memutuskan untuk pulang masak. Yang pertama, kupas bawang dan potong bawang. Potong-potong bawangnya ya. Next, ulek bawang sampai halus. Ulek sampai halus ya guys. Setelah bawang halus, sisihkan bawang yang sudah dihaluskan dan campur ke dalam ayam yang sudah dibersihkan atau dicuci. Dan masukkan bumbu-bumbu ayamnya. Setelah semua bumbu dimasukkan, lalu kita aduk ya teman-teman. Tenang aja, tangannya udah dicuci bersih kok. Jamin steril. Setelah ayamnya didiamkan di kulkas atau diungkep, lalu taburin ayam dengan tepung. Sambil diaduk ya guys. Setelah diaduk, lalu kita goreng ayamnya. Nah, sambil menunggu ayam digoreng, potong-potong timunnya dulu.
Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Dan jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.